pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Seorang PNS yang menyambi menjual narkoba kabur ke dalam toko bangunan saat ditangkap polisi Tulang Bawang. Ini ngambil dari mana, Bang? Sarang geng motor brutal di Bandar Lampung digerebek polisi. 7 orang ditangkap berikut berbagai senjata tajam. Bulog Tulang Bawang Barat mendapat pasokan ratusan ton beras impor untuk mengatasi ancaman krisis pangan di 3 kabupaten. Bang, kita bang. Pria berseragam PNS ini kabur ke dalam toko bangunan di Jalan Aspol, Begala, Tulang Bawang saat ditangkap polisi. Tersangka bernama Nur Samsi, PNS di Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU Pemkab Tulang Bawang, ditangkap karena menyambi menjual narkoba. Lihat nanti dulu. Udah diam, Moy. Ya nanti dulu. Ambil dulu situ. Nur Samsi sempat menolak digeledah. Ia terus memberontak dan mencegah tangan polisi yang akan menggeledahnya. Ini di sini, dipegang terus ini. Diam. Ada sini. Nah, Bang. Ini. Ini. Nah, ini barangnya. Sudah di mana, Bang? Mana pentingnya? Mana ini? Mana? Woi, mana borgolnya? Nur Samsi akhirnya tak berkutik saat polisi menemukan 1 bungkus sabu-sabu dari seku bajunya. Ia pun langsung digelandang ke mobil polisi. Nur Samsi ditangkap saat akan menemui konsumennya di pinggir jalan. Ia diduga sengaja mengenakan seragam PNS saat menjual sabu-sabu supaya tidak dicurigai warga. Dinas apa? Di dinas apa? PU. 1 buah paket narkotika jenis sabu. Itu dugaan, ada dugaan tersangka ini melakukan peredaran narkotika jenis sabu tersebut. Untuk pelaku ini adalah oknum ASN yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengejar pemasok serta para pembelinya. Jika benar peraturan tentang kepegawaian ditegakkan, maka Nur Samsi terancam dipecat dari PNS dan dihukum 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Berapa ini? Sulit, Bang. Ya, berapa? Benar ya? Ini timbangan ya. Timbangan. Udah. Penggerebekan ini berlangsung di rumah Agus Tommy di Kelurahan Kota Bumi Tengah, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Kamis siang. Meski sempat membantah tuduhan polisi, Agus akhirnya tak berkutik lagi setelah polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu di gudang rumahnya. Udah. Ini siapa? Mana Agus? Ini siapa? Ini Agusnya nih. Ini siapa? Sabu-sabu disembunyikan dalam ceret atau poci bekas. Dari penggeledahan lanjutan, polisi juga menemukan timbangan digital, bong, serta puluhan plastik klip yang disimpan di keranjang plastik. Iya, duduk. Saat diinterogasi polisi, Agus berdalih hanya membantu kawannya menjual sabu-sabu. Jadi apa? Apa? Punya orang. Jadi kamu jualin aja? Iya. Sudah berapa lama? Baru. Dapat keuntungan berapa kamu sekali jual? 200. Barangnya dari siapa? Ada teman. Orang bukti yang diamankan ada 2 plastik klip berisikan diduga sabu
kemudian ada juga timbangan, ada beberapa plastik klip dan uang sekitar 900.000. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, Agus Tommy terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sarang geng motor di Kelurahan Palapa, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung digerebek polisi. 7 remaja dalam satu ruangan indekos ditangkap. Beberapa jenis senjata tajam seperti pedang, golok, dan pisau laduk juga disita dari tempat ini. Ngitung orang lagi. Kamu tinggal di mana? Di Teluk, Pak. Kamu tinggal di mana? Mereka yang ditangkap berasal dari kelompok Orang Keren Palapa atau OKP. Mereka beberapa kali tawuran dengan kelompok geng motor lain, serta membuat onar dengan cara berkonvoi motor sambil menenteng senjata tajam pada malam hari. Terus. Mirisnya, perbuatan brutal geng motor ini hanya untuk sekadar mencari eksistensi di media sosial, serta supaya dipandang sebagai kelompok yang hebat oleh geng motor lain. Di media sosial mencari eksistensi di kalangan mereka bahwa hal tersebut menjadi suatu kebanggaan. Nah, untuk itu adalah kebanggaan yang salah, itu adalah perbuatan pidana, melukai orang, membawa senjata tajam. Untuk itu kami dari pihak kepolisian menyarankan kepada orang tua untuk benar-benar mengawasi anaknya agar tidak terlibat dengan tindak pidana tersebut. Dari hasil pemeriksaan polisi hingga Kamis siang, dari 7 yang ditangkap, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah ketua geng motor dan 2 lainnya kedapatan memiliki senjata tajam jenis parang dan pedang. Polisi juga meminta para orang tua selalu mengawasi anak-anaknya supaya tidak terjerumus tindakan melawan hukum atau geng motor. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran meludeskan sebuah rumah semi permanen dan 3 kamar indekos di sampingnya di Kelurahan Wailuni, Panjang, Bandar Lampung, Kamis siang. Api cepat membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. 2 motor dan perabotan dalam rumah dan indekos ludes terbakar. Sebab saat kejadian rumah sedang kosong ditinggalkan pemiliknya bekerja. Petugas pemadam mengerahkan 3 mobil damkar ke lokasi. Menurut informasi warga yang diterima petugas damkar, api pertama kali muncul dari atap rumah pemilik indekos. Api cepat menjalar ke bangunan di sampingnya. Dalam kondisi sekarang ini kita sudah melakukan pemadaman, sudah aman untuk ditinggalkan oleh personil pemadam kebakaran. 90% rumahnya hangus terbakar. Termasuk isi dalam ruangan? Ya. Personil yang kita kerahkan untuk hari ini? Sekitar kita kerahkan ada 25 personil ya. 25 dengan personil. Thank you. 3 unit mobil pemadam kebakaran, 1 unit mobil supply, kemudian dibantu 1 unit mobil pemadam dari Bumi Waras. Warga masyarakat sekitar sini kan memang agak padat, tapi mereka tahunya tahu api ini udah membesar gitu langsung gitu. Makanya mereka panik, yang pengontrak rumah yang punya rumah itu lari keluar minta tolong kepada masyarakat. Alhamdulillah sama masyarakat segera ditindakan lanjuti. Namun karena bangunannya semi permanen, sebagian bata dan sebagian papan, jadi api cukup membesar. Tadi kejadian jam berapa sih Pak Camat? Sekitar jam setengah 10-an ya. Iya. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi tiba ke lokasi melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.